Semua ini dimulai dari video ini. How are you? Good, thank you. Hey, you're doing a great job. Oh, thank you. I appreciate that. Hey, I've been in the business 36 years and Really appreciate that. Momen pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang sedang berinteraksi dengan salah satu karyawannya. Jumlah uang pada video ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, tapi pesannya tidak bisa disangkal. Ada kesenjangan penghasilan yang sangat besar antara Bezos dan karyawannya, apalagi dengan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bezos bisa sampai di titik di mana setiap hembusan nafasnya membuatnya semakin kaya, sementara bagi kita, setiap tetes keringat hanya menghasilkan uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup? Bisa dijadikan panutan. I got very lucky early in my childhood, and one of the most powerful one is who your early role models are. You know, they could be it was your parents. grandfather. It was in a big sense. My mom and dad, but my grandfather too. Dia beruntung karena saat SD, dia memiliki akses ke fasilitas untuk belajar pemrograman. I fell in love with computers in 4th grade. I got very lucky. My elementary school had a teletype that got connected to a mainframe computer that some business in downtown Houston donated a little bit of computer time to. None of the teachers knew how to use it, so me and 2 other kids stayed after school and sort of figured out how to do it and kind of taught ourselves programming from books. Bezos juga mengakui bahwa dalam perjalanan bisnisnya, keberuntungan masih memainkan peran yang besar. Any startup company that turns into a substantial company over the years never lose track of the fact that there was a lot of luck involved in that. Salah satu contoh nyata dalam hidupnya adalah saat orang tuanya menginvestasikan hampir $250.000 di saat Amazon belum menjadi apa-apa. Tentu saja, Bezos bukan satu-satunya orang sukses karena keberuntungan. Lihat saja sekitar dan kamu bisa melihat contoh serupa. Mungkin tetanggamu yang menjadi pebisnis sukses karena bertemu rekan kerja yang tepat di waktu yang tidak direncanakan. Atau temanmu yang sukses menjadi miliarder karena meme coin yang dia beli secara iseng melonjak gila-gilaan. Definisi sukses setiap orang pasti berbeda. Bisa saja itu tidak berkaitan dengan uang sama sekali. Tapi apapun definisinya, apakah kamu setuju jika aku mengatakan bahwa kesuksesan bergantung pada keberuntungan? Mungkin ini membuatmu merasa tidak nyaman dan ingin menutup video ini. Kamu ingin tetap hidup dalam kepercayaan bahwa kesuksesan bisa dipastikan dengan usaha sendiri. Jika cara pandangmu seperti itu, jawab pertanyaan ini. Kenapa tidak ada rumus pasti yang jika diikuti oleh siapapun akan selalu menghasilkan kesuksesan yang sama? Karena kenyataannya, meskipun kita mengikuti langkah yang sama, ada faktor-faktor di luar kendali seperti keberuntungan yang menentukan hasil akhir. Orang yang mengklaim bahwa kesuksesannya dicapai tanpa keberuntungan sebenarnya sedang menutup mata terhadap kenyataan. Dia mengabaikan bahwa lahir di keluarga yang memiliki sumber daya melimpah memberinya kebebasan untuk mencoba banyak hal tanpa takut gagal. Dia tidak menyadari bahwa orang tuanya yang berpendidikan, berpikiran terbuka, dan mendukung setiap apa yang dia kerjakan adalah salah satu pondasi penting bagi kesuksesannya. Dia menyepelekan hal-hal baik yang terjadi tanpa rencana yang mempermudah jalannya menuju kesuksesan. Meskipun sulit diakui, kesuksesan memang tidak pernah lepas dari keberuntungan. Ini tidak selalu berupa keberuntungan besar yang mengubah hidup secara langsung dan signifikan. Ini bisa berupa keberuntungan yang tampak sepele di berbagai fase hidup sebelumnya, tapi sebenarnya berkontribusi penting dalam perjalanan mencapai kesuksesan. Tapi, apakah semua keberuntungan itu sama? Keberuntungan yang kamu lihat pada Bezos atau pada kisah orang sukses lainnya seringkali hanyalah satu dari beberapa jenis keberuntungan. Ada 3 jenis keberuntungan lain yang begitu kamu memahaminya bisa mengubah pendekatanmu dalam mengupayakan kesuksesan. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1978, James Austin membagi keberuntungan menjadi 4 jenis. Pertama adalah keberuntungan acak. Ini adalah keberuntungan yang kamu dapatkan tanpa usaha apapun, terjadi begitu saja dan di luar kendalimu. Misalnya, tempat di mana kamu dilahirkan, siapa orang tuamu, atau zaman seperti apa yang menyambutmu ke dunia ini. Kedua, adalah keberuntungan dari tindakan. Jenis keberuntungan ini muncul ketika kamu aktif melakukan sesuatu. Dalam praktiknya, ini bisa berupa datang ke berbagai lokakarya, bergabung ke komunitas, atau membagikan karyamu di internet.
Semakin sering kamu bertindak, semakin tinggi peluangmu untuk bertemu dengan hal-hal tak terduga yang menguntungkanmu. Misalnya, bertemu seseorang yang menawarkan pekerjaan, kolaborasi, atau bahkan investasi. Ketiga, adalah keberuntungan dari persiapan. Keberuntungan ini hanya bisa dimanfaatkan membuatmu lebih mudah mengantisipasi dan memperbaiki kesalahan. Contohnya, saat TikTok Shop pertama kali hadir di Indonesia, kamu yang sudah belajar fotografi produk, copywriting, atau dasar-dasar marketing bisa melihat potensi besar di sana. Saat orang lain hanya menggulir layar, kamu justru membangun bisnis. Dan saat performa penjualanmu tidak berjalan dengan baik, kamu tahu cara mengubah kesalahan menjadi strategi untuk menghindari kegagalan di masa depan. Keempat, adalah keberuntungan dari karakter unik. Ini adalah keberuntungan yang datang karena siapa dirimu, cara unikmu memecahkan masalah, gaya khasmu mencairkan suasana, atau sudut pandangmu yang berbeda dalam melihat dunia. Semua ini membentuk kombinasi yang membedakanmu dengan orang lain. Misalnya, kamu seorang desainer grafis yang selain memiliki kemampuan visual yang kuat, juga piawai bercerita lewat desain dan bisa memahami psikologi audiens. Kombinasi unik ini menempatkanmu di posisi berbeda dari kompetitor, sekaligus bisa mengundang keberuntungan dari karakter unik. Oke, keempat keberuntungan ini memang bisa menjelaskan jenis-jenis keberuntungan dan pendekatan yang bisa kita lakukan. Tapi itu masih tidak menjelaskan alasan kenapa dua orang yang mengusahakan hal yang sama mendapatkan hasil yang berbeda. Bab ini dibuka dengan kenyataan yang tidak nyaman. Perjalanan kita untuk mencapai kesuksesan tidak pernah dimulai dari motivasi yang besar atau kerja keras, tapi dari keberuntungan acak. Maksudnya, mari kita lihat skenario sederhana ini. Bayangkan ada dua orang anak yang tumbuh dalam kenyataan berbeda. Anak pertama lahir di keluarga yang stabil secara ekonomi. Dia memiliki fasilitas yang menunjang tujuannya, serta lingkungan suportif yang membentuknya menjadi individu optimis dan mampu berpikir jangka panjang. Sementara anak kedua lahir di keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Fasilitas yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya sangat minim, dan tinggal di lingkungan yang tidak sehat membentuknya menjadi individu yang pesimis dan berpikir
Bezos bercerita, setelah menemukan fakta bahwa penggunaan web tumbuh sebesar 2.300% per tahun, gagasan untuk membangun toko buku online dengan jutaan judul menjadi sesuatu yang menarik. Di saat banyak orang yang mungkin menganggap internet hanya sebagai tren sementara, Bezos justru melihatnya sebagai peluang bisnis. Setelah menyadari potensi itu, Bezos kemudian mengambil langkah berani. Dia meninggalkan karir stabilnya di Wall Street, pindah ke Seattle, dan membangun Amazon dari garasi kecil. Keputusan ini jelas memperbesar peluangnya untuk bertemu dengan rekan kerja yang dia butuhkan dan investor yang dia perlukan. Sesuatu yang tidak akan pernah datang jika dia tidak mengambil tindakan atas idenya. Cerita Bezos tidak berhenti di sini. Saat para pesaing sibuk mengejar keuntungan cepat, Bezos justru melakukan pendekatan berbeda. Karakter uniknya yang lahir dari gelar ilmu komputer Princeton, pengalaman Wall Street, dan fokusnya pada pelanggan membuatnya ingin membangun bisnis online yang bertahan lama. Fitur seperti ulasan pelanggan, rekomendasi personal, dan pemesanan satu klik adalah beberapa fitur yang semakin membuat Amazon berbeda hingga menjadi bisnis yang bertahan lama. Kisah sukses dari tokoh terkenal seperti ini memang tidak bisa kita jadikan formula kesuksesan. Tapi ini bisa menegaskan satu hal, bahwa peluang kesuksesan akan selalu lebih besar ketika kita bisa mengombinasikan semua keberuntungan. Keberuntungan acak yang datang tanpa campur tangan kita, dan keberuntungan lain yang datang dengan usaha sadar melalui persiapan, tindakan, dan karakter yang unik. Sebuah solusi yang menenangkan, bukan? Tunggu, bagaimana jika ada sesuatu yang kita lewatkan di sini? Saat membahas tentang keberuntungan acak yang dikategorikan James Austin, sadarkah kamu bahwa kita hanya melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Kita melewatkan sisi yang lain, yaitu kesialan acak, peristiwa tak terduga yang menghambat usaha kita mendapatkan keberuntungan lain yang kita usahakan. Misalnya, meskipun kita aktif, menghadiri banyak acara, atau menunjukkan hasil pekerjaan kita, keberuntungan kita dari tindakan bisa saja tertunda jika kita bertemu dengan orang yang mengacaukan rencana kita. Meskipun kita sudah berlatih keras untuk menghadapi wawancara kerja, keberuntungan kita dari persiapan bisa saja gagal karena sakit atau kecurangan orang dalam. Meskipun cara kita menjalankan bisnis sangat khas, keberuntungan kita dari karakter unik bisa saja hilang karena investor yang percaya pada kita tiba-tiba mengalami musibah. Lihat, setiap kali kita berusaha mengundang keberuntungan lewat persiapan, tindakan, atau keunikan diri, kita juga membuka diri terhadap kesialan acak. Ini artinya, usaha terbaik kita untuk mencapai kesuksesan bisa saja terhambat, bahkan gagal. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Dengan mengingat kenyataan ini, apa yang seharusnya kita lakukan? Beberapa orang akan memilih untuk mengikuti arus. Mereka pasrah, melepaskan tanggung jawab atas keadaan diri mereka sendiri, bahkan atas orang-orang yang penting bagi mereka. Meskipun keadaan terasa berat, mereka tidak berusaha mengubahnya menjadi lebih stabil. Karena bagi mereka, kekecewaan saat gagal terasa lebih menyakitkan
menggabungkan pandangan Han dan Austin, upaya kita meraih kesuksesan menjadi lebih seimbang karena kita memadukan kendali atas apa yang bisa kita atur dengan penerimaan terhadap apa yang berada di luar kemampuan kita.